saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah membantu saya, mendukung saya dalam menyelesaikan konten ini dalam pembahasan pandangan mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia tentang efek COVID-19 atau virus corona yang sedang berdampak dalam proses pembelajaran di mahasiswa. Dan berikut adalah ulasan video untuk kalian. Selamat menonton. Kuota sekarat, ilmu nggak dapat. Kurang stabil. Ada beberapa kendala. Susah jaringan. Penuh dengan tantangan. Saya kurang suka. It's okay, it's fine. I'm getting stuck sometimes. Oke, karena aku nggak pulang ke rumah, karena aku tetap di kosan, maka aku akan jawab gimana sih perasaan aku selama belajar di kosan. Oke, selama pandemi ini kan perkuliahan itu dihentikan ya. Perkuliahan secara langsung itu dihentikan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Dengan pembelajaran jarak jauh itu menurut aku sendiri jauh lebih santai. Santai itu kenapa? Karena kita nggak harus berangkat ke kampus, karena kita nggak harus siap-siap buat ke kampus, nggak harus bawa buku, nggak harus bawa laptop, dan kita juga nggak harus nggak harus absen, nggak harus antri buat absen atau macet-macetan di jalan. Jauh lebih santai. Terus kedua, kita lebih banyak waktu istirahat sebenarnya, karena kalau di kampus kita kan banyak waktu-waktu buat jeda gitu ya. Jadi jedanya itu biasanya kita juga lebih produktif sebenarnya. Jadi kalau di rumah itu kita bisa istirahat, lebih banyak waktu istirahat lah dibanding kalau kita harus ke kampus. Lalu walaupun jauh lebih santai atau lebih banyak waktu istirahat, sebenarnya selama pembelajaran jarak jauh ini banyak banget duka yang dialami oleh mahasiswa. Yang pertama itu, tugas-tugas yang dikasih dosen itu banyak dan juga berat. Kayak kami ya di kampus itu buat absen itu dikasih tugas, dan tugasnya itu nggak main-main. Apalagi karena kami anak komunikasi disuruh bikin artikel, terus disuruh bikin PPT dan lain sebagainya, bercerita. Kalau anak kampus lain ya, teman-teman aku pada cerita kalau buat absen itu kayak cuma foto KTM doang. Nah, sementara kami itu harus ngerjain tugas-tugas yang kayak gitu buat absen. Dan lalu yang kedua yang nggak enaknya itu selain karena absen kita harus ngerjain tugas, dan deadline dari tugas-tugas itu juga nggak manusiawi menurut aku. Karena kita disuruh bikin makalah, disuruh bikin paper, disuruh bikin PPT, dan biasanya itu karena kerja kelompok itu susah banget gitu. Kita emang ngechat nih, cuma susah, dan emang kalau kerja kelompok itu lebih enakan langsung ngomong dibanding harus ngechat. Emang kita bikin video callan juga, cuma itu nggak efektif sebenarnya. Lalu yang ketiga yang nggak enaknya itu kuota. Kebetulan karena kampus kita emang nggak ngasih kuota sih, jadi emang itu sih sebenarnya masalah itu yang bikin nggak enak. Karena dosen kita sendiri itu tipe dosen yang selalu aktif gitu ngasih materi. Mereka nggak ninggalin mahasiswanya sendiri, jadi tiap hari itu sesuai jadwal itu selalu ada materi, jadi selalu ada kelas. Jadi itu sih yang aku bukannya nggak suka, cuma karena emang dosennya rajin, emang dosennya itu keren, jadi kelas online itu sesuai dengan jam belajar kelas biasa, kelas tatap muka, dan itu kita pakai aplikasi Zoom ya, kita video callan di situ, dan emang aturannya benar-benar ketat, jadi kita harus hidupin layar kamera, dan kita emang harus benar-benar kayak di kelas. Lalu kita akses YouTube juga. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dibilang jauh lebih hemat selama pembelajaran jarak jauh, aku bilangnya sama aja pengeluarannya, bahkan lebih banyak, karena SPP kita tuh jalan ya, tapi kita harus beli kuota internet. Kalau misalnya yang punya wifi sih is okay lah, tapi buat teman-teman aku yang lain, mereka juga harus terkendala jaringan, apalagi yang udah sempat pulang kampung itu terkendala sama jaringannya nggak bagus. Jadi emang selama PJJ ini enak nggak enak lah. Enaknya itu ya karena tadi kita tuh lebih banyak waktu istirahat, tapi karena kampus aku itu bukan tipe kampus yang longgar, jadi semua itu berjalan kayak kelas biasa. Beban yang kita rasain itu sama, bahkan jauh lebih berat. Itu doang.
Belajar di rumah selama COVID-19 ini kurang stabil. Maksudnya tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan seperti di sekolah atau di kampus. Kalau di sekolah atau di kampus, saya sebagai mahasiswa lebih senang bisa kontak langsung dengan guru atau dosen. Jadi apa yang masih kurang mengerti, kurang paham, saya bisa tanya langsung ke dosennya. Tapi kalau belajar di rumah ini sedikit sulit bagi saya. Kenapa? Karena dosen tinggal ngirim materi, suruh ngerjakan PR atau tugas, dan memberikan batas waktu pengiriman. Jadi di rumah banyak kendalanya. Salah satunya yaitu jaringan. Apalagi kalau udah padam lampu, udah pasti jaringan di sini nggak bagus. Akhirnya terlambat ngirim ke email dosen tugas yang disuruh kerjakan tadi. Sama masa-masa pandemi ini saya sedang melakukan kuliah online, dan menurut saya selama kuliah online ini ada beberapa kendala seperti tidak bisa berinteraksi langsung dengan dosen, terus sulit untuk memahami setiap penjelasan dan materi yang diberikan oleh dosen. Sedangkan di sisi lainnya saya lebih bisa memanage waktu dan memiliki banyak waktu dan mungkin lebih sedikit bersantai dalam hal belajar. Saya nggak bisa teman saya ketika dia absen dari jam 8 pagi, tapi kekirimnya itu baru jam 7 malam. Itu karena di kampungnya itu emang susah jaringan, jadi ya gimana lagi. Dan kemudian ya oke lah, nggak apa-apa lah kalau misalnya dosennya ada toleransi gitu ya, tapi kebanyakan dosen ini dia nggak ada toleransi. Dia malah bilang pokoknya kalau misalnya kamu mau emang ada niat kuliah ya cari jaringan gitu. Ya gitu juga dong. Kalau misalnya di beberapa kilometer dia nggak ada jaringan, ya gimana lagi, ya kan? Belajar di rumah penuh dengan tantangan. Tugas-tugas diberikan secara online dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia. Saya kurang suka. Nah, dikarenakan banyak yang harus saya persiapkan. Satu, seperti kuota internet. Kedua, aplikasi seperti WA, Webex meeting, dan lain sebagainya. Dan itu saya nggak suka. It's okay, it's fine. Karena dimanapun Anda belajar, kalau misalnya itu sudah niatnya mau belajar, ya semuanya akan baik-baik saja. Begitu juga dengan ketika saya belajar di rumah, karena saya niatnya untuk belajar, ya jadi saya enjoy dengan belajar di rumah. Belajar di rumah selama COVID-19 ini menurut saya sangat membatasi ruang gerak saya dalam belajar. Lebih seru belajar di rumah karena dengan belajar di rumah itu kan aku bisa melakukan hal-hal yang lain gitu. Misalnya melakukan hobi aku, bisa bertemu dengan keluarga juga. Kalau misalnya bagian hobi, ya saya bisa lebih mengembangkan ke hal-hal yang lebih kreatif lagi. Selain juga saya bisa belajar dari kampus juga. Jadi makanya saya lebih suka atau lebih seru belajar di rumah. Lebih dominan serunya itu belajar di kampus, dikarenakan bisa langsung bertatap muka, bertemu teman-teman, dan bisa belajarnya itu di perpustakaan kampus sendiri. Biasa aja. Kenapa? Ya karena nggak ada teman yang bisa tukar pikiran dengan saya. Nggak ada yang beda argumen. Jadi bagiku lebih seru kalau belajarnya itu di sekolah atau di kampus. Ada kawan yang ingin debat, ada dosen yang membetulkan. Jadi kita bisa tahu letak kelemahan kita sebagai mahasiswa dan menambah wawasan juga ketika dosen memberikan jawaban yang sebenarnya. Dan terutama saya bisa belajar di mana aja dan kapan saja saya mau. Lebih seru di kampus karena kan jika berada di kampus lebih banyak menyenangkan dan tidak bosan karena suasana terdapat banyak teman dan ada dosen juga yang langsung memaparkan mata kuliah secara langsung terhadap mahasiswa. Sedangkan di rumah lebih banyak menyendiri, jarang ngobrol dan lebih banyak main internetan.
seru, tapi nggak seseru saat kelas langsung. Serunya gimana? Karena kita belajar banyak hal baru. Misalnya nih, untuk mengoperasikan aplikasi Zoom, kita jadi tahu, oh ternyata gini pakai aplikasinya, kayak gini ya sistem kelasnya kalau kelas jarak jauh. Lalu kita juga belajar juga buat semakin kreatif untuk ngerjain tugas-tugas kita. Lalu terus kita diajari juga untuk memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jadi itu sih hal positif yang aku dapat ya selama kelas jarak jauh kayak gini. Kita tuh bisa belajar banyak hal baru. Kalau yang nggak serunya itu ya pasti karena kita nggak ketemu teman-teman kita, dan itu bikin rindu, kangen. Tapi karena ada kelas online, karena ada tatap muka juga lewat video call, itu sebenarnya membantu sih ya. Jadi nggak rindu-rindu amat lah. Hanya saja interaksi langsung itu kan perlu, namanya juga manusia. Bagi saya lebih asik dan lebih seru apabila pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung. Karena misalnya kalau saya tidak mengerti atau kurang paham materi yang disampaikan, saya bisa bertanya langsung kepada dosen yang bersangkutan atau kepada teman sebangku saya. Saya lebih mudah mendapatkan inspirasi atau kreativitas atau ide apabila saya berada di luar ruangan. Karena situasi COVID, karena ini mengharuskan saya untuk belajar di rumah, dan perkuliahan pun dilakukan secara daring. Saya belajar di rumah itu sangat efisien banget ya, karena kita tidak perlu banyak memakan waktu untuk harus berangkat kuliah lagi, dan sangat-sangat praktis banget karena dilakukan secara online. Lebih efisien di kampus. Kenapa? Di kampus kita dapat bertatapan secara langsung dengan dosen, merasa lebih mudah memahami materi. Sedangkan kalau di rumah lebih banyak daring, kadang kuliah online pun tertunda dikarenakan kendala dari dosen atau mahasiswanya sendiri. Lebih efisiennya itu belajar di kampus daripada di rumah, soalnya bisa langsung contohnya bertanya ke dosen langsung, dan ada yang tidak dimengerti bisa langsung dijawab oleh dosen. Lebih efisien di sekolah. Kenapa? Karena ada target dan bisa terarah. Perkuliahan secara daring, saya mendapatkan beberapa kendala tentunya. Selain dari keterbatasan waktu, terkadang jaringan saya kurang stabil dan akhirnya materi yang disampaikan lewat begitu saja dan saya kurang memahami materinya jadinya. Kemudian belajar di rumah juga sangat membosankan menurut saya. Kemudian I'm getting stuck sometimes, yang membuat saya harus berpikir keras untuk bisa lebih kreatif lagi. Dan kemudian perihal dalam membuat project, karena situasi COVID ini membuat saya dan teman-teman saya juga mengerjakan project kami, we do it by our own self, tidak bisa bekerja sama dengan mereka, tidak bisa berkolaborasi dengan mereka karena situasi COVID ini. Kemudian perihal dalam membuat project, misalnya artikel penelitian, kalau misalnya datanya mengharuskan saya untuk ke lapangan karena situasi COVID, akhirnya saya tidak bisa melakukannya. Saya harus cari cara supaya datanya ada gitu, data penelitian yang saya inginkan ada. Jadi belajar di rumah itu terkadang itu tadi saya katakan bahwa itu membuat saya stuck, kurang mendapat inspirasi, kurang mendapatkan ide untuk bisa mengerjakan atau melakukan sesuatu. Lebih efisien belajar di rumah ya, karena kalau di kampus itu kan sudah harus terbagi-bagi semua waktunya. Misalnya jam segini udah harus ke kampus, jam segini belajar lagi. Nah kalau di rumah kan hanya tinggal nunggu waktu belajar online aja. Tapi selain itu juga tidak terbatasi untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi. Misalnya melakukan hal-hal yang kreatif atau misalnya melakukan hobi bersamaan juga dengan belajar online. Makanya menurutku sih lebih efisien belajar di rumah. Efisien pastinya enggak. Nah,
kayak aku bilang tadi, walaupun tiap hari itu ada jadwal untuk kelas, tapi itu nggak efisien karena selama kelas itu kita nggak konsentrasi, pikiran kita tuh bercabang, kita ngerjain hal yang lain. Bahkan misalnya kayak sambil makan, teman-teman presentasi kita sambil makan, emang diizinin dosen, cuma kan itu nggak efisien, terus kita jadi nggak nangkap materinya. Jadi ada meme gitu yang bilang kuota sekarat, ilmu nggak dapat. Nah, itu sebenarnya inti dari kelas online kayak gini tuh, kuota sekarat, ilmu nggak dapat. Dan kita emang jauh lebih stres sih menurut aku, udah nggak efisien, dan kita tuh jauh lebih stres dengan tugas-tugas yang diberikan ke kita. Apa ya? Tapi kalau menurut aku sendiri sih, kita tuh selama kelas online itu dilatih untuk bisa memahami materi dengan mandiri. Jadi kalau di kelas kan kita bakal diskusi gitu kan untuk mengerti atau memahami materi. Cuma selama pembelajaran jarak jauh ini kita tuh dilatih untuk jauh lebih mandiri dalam memahami materi. Dan karena kita bikin review materi juga, jadi melatih diri kita sih untuk jauh lebih mandiri. Lalu untuk bisa menguasai teknologi semaksimal mungkin. Lalu bikin kita jauh lebih kreatif. Apalagi tugas-tugas yang diberikan oleh kampus itu rata-rata terkait analisis mengenai pandemi ini. Jadi kita itu emang dilatih untuk berpikir kritis banget, gimana sih cara menemukan solusi-solusinya lewat tulisan, menyampaikan solusi-solusi tersebut lewat tulisan. Terus kita juga dilatih untuk bisa presentasi sebaik mungkin walaupun secara online, walaupun lewat video. Kita tuh makin dilatih aja. Cepat berlalu dan cepat menghilang di permukaan bumi ini. Amin. Semoga cepat dapat obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut, dan semoga tingkat kesembuhan meningkat dan COVID-19 cepat berakhir. Semoga wabah ini cepat berlalu, cepat berakhir, cepat selesai, dan kita sebagai mahasiswa bisa kembali berkuliah seperti biasa, serta melakukan kegiatan dan aktivitas seperti biasa tanpa ada rasa takut dan khawatir. Oke, selama pandemi ini banyak banget yang udah kita korbanin ya. Waktu kita, interaksi kita dengan teman-teman, rutinitas kita, kegiatan kita sehari-hari, kebebasan kita korbankan. Dan apalagi buat anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa merantau yang nggak bisa pulang kampung selama libur ini. Sebenarnya aku kesal mendengar berita-berita bahwa banyak orang di luar sana yang menyepelekan anjuran pemerintah untuk stay at home. Banyak dari mereka itu yang mengabaikan protokol tentang kesehatan. Gimana caranya harus kayak diabaikan gitu loh. Boleh kan keluar rumah untuk kerja atau segala macam untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tapi jangan mengabaikan protokol kesehatan. Aku kesal di situ. Karena kita tuh berkorban gitu loh, apalagi kami nih kayak mahasiswa-mahasiswa, banyak hal yang udah kita korbanin, bahkan untuk semua orang banyak hal yang udah kita korbanin, apalagi tenaga medis dan segala macam. Kita tahu bahwa bukan cuma Indonesia tapi dunia itu sedang berduka, dan sialnya masih banyak orang-orang di luar sana yang bodoh amat sama hal itu, merasa bahwa ini tuh nggak semengerikan yang kalian kira. Gimana ya, aku kesal aja. Sampai sekarang sih masih kesal kalau dengar berita kayak gitu. Apa salahnya sih kita kerjasama? Nah, jadi harapan aku sih semoga pandemi ini cepat berakhir. Pas kita cuma mau semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa balik ke rutinitas kita sebelumnya. Dengan adanya pandemi ini juga kita jauh lebih belajar, untuk tentang kebersihan, jauh lebih belajar untuk bagaimana menjaga kesehatan kita. Lalu semoga juga tenaga kesehatan tetap dipenuhi kebutuhannya, tetap diberikan kekuatan, dan kita sebisa mungkin harus saling support dan kerjasama. Lalu harapan aku juga ini tentang pemerintah. Aku tahu untuk membuat suatu kebijakan itu tidaklah mudah. Maka sebagai warga negara yang baik, alangkah lebih baiknya jika kita jangan selalu melihat hal negatif. Namun gimana sih caranya supaya kita tetap memberikan dukungan positif terhadap pemerintah? Kita tahu bahwa kebijakan itu dibuat dengan penuh pertimbangan. Jadi jangan selalu menyalahkan. Jadi kita emang harus saling bekerja sama. Intinya itu aja. Hal-hal atau setiap masalah itu bakal terselesaikan kalau kita bekerja sama dan saling mendukung.
tidak harus saling memberikan komentar negatif. Kita sebenarnya harus menjadi orang yang dapat berpikiran positif, yang dapat memberikan masukan-masukan positif, dan dapat berperilaku positif. Bukan buat positif corona. Itu aja sih harapannya, semoga ini cepat berakhir dan kita bisa saling bekerja sama untuk menghentikan pandemi ini. Demikian. Terima kasih. Semoga COVID ini dapat terselesaikan dan semoga COVID ini dapat berlalu dan kita dapat bertemu kembali. Terima kasih. Untuk kedepannya saya berharap COVID-19 ini segera berakhir. Semoga semua pasien-pasien yang sedang mengalaminya sekarang segera cepat sembuh dan situasi kembali normal seperti biasanya, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bersosialisasi dengan mereka, dan bisa melakukan sesuatu hal yang begitu menyenangkan dan ya makes us happy. Dan saya berharap lagi semoga para garda terdepan, para dokter medis, para medis semua sehat-sehat selalu dan bisa terjauhkan dari penyakit yang mematikan ini atau penyakit virus corona. Terima kasih. Semoga cepat selesai ya, semoga cepat kelar dan terus berjuang kepada pemerintah, kepada medis, kepada dokter untuk mencari vaksin dari COVID-19 ini. Tetap semangat, dan menurut saya ini bukan juga hanya harapan saya, tapi menurut saya ini pasti semua orang Indonesia pasti berdoa agar COVID-19 ini cepat selesai, karena ini sangat berdampak bagi ekonomi Indonesia, bagi pendidikan kita, bagi pembangunan kita di Indonesia. Dan harapannya juga di COVID-19 ini terkhusus untuk orang-orang yang memang mau menjatuhkan pemerintah, tolong untuk tidak ada niat seperti itulah di masa COVID-19 ini. Marilah kita bergegam tangan untuk selalu bekerja sama untuk menyemangati pemerintah dan medis-medis dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan pesan terakhir saya, dengarkanlah himbauan pemerintah, jangan bebal, karena ini untuk demi kebaikan kita bersama, untuk kebaikan keluarga kita bersama. Terima kasih. Bisa segera berlalu dan kita bisa beraktivitas dengan normal, kemudian bisa bertemu dengan teman lagi tanpa ada batasan, dan yang pastinya kita bisa jalan kemana saja. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga semua harapan teman-teman terhadap COVID-19 ini segeralah berlalu di muka bumi kita ini, dan semoga aktivitas kita seperti belajar di sekolah kembali berjalan dengan normal lagi. Dan terima kasih banyak. Dan